Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini ya. Kali ini kita akan bahas tentang perbandingan, khususnya itu adalah perbandingan senilai. Jadi lawannya itu nanti untuk video berikutnya mungkin ya, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan itu ada yang senilai, ada juga yang berbalik nilai. Nah, kita bahas hari ini yang senilai dulu. Apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu artinya perbandingan dua variabel atau lebih ya, boleh lebih, nggak mesti dua. Dimana jika satu variabel, ini ada panah ke atas maksudnya apa? Maksudnya satu variabel makin besar gitu ya, maka variabel lainnya juga akan makin besar gitu. Dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau satu variabelnya makin turun gitu ya, maksudnya makin berkurang nilainya, maka variabel yang lain tuh juga sama, dia akan makin berkurang. Itu pengertiannya kalau senilai ya. Kalau berbalik nilai justru dia kebalikannya. Oke, contohnya kita mau cari dulu nih. Pada tabel berikut periksa apakah X dan Y merupakan perbandingan senilai. Kalau iya, berapa nilai konstanta dan persamaannya apa gitu ya. Sekarang kita lihat untuk yang A dulu nih. Oke, yang A kita lihat dulu dari soalnya senilai atau berbalik nilai ya. Oke. Kita lihat di sini X-nya ketika 3 nilai Y-nya variabel Y-nya adalah 4. Ketika X-nya 6 berarti dia naik ya jadi 2 kali lipatnya. Y-nya juga naik dari 4 jadi 8. Artinya naik 2 kali lipatnya juga. 3, kalau ini awalnya 3, terus yang ini 9. Berarti 3 ke 9 dia naik 3 kali lipat. Nah, ternyata Y-nya juga sama, naik 3 kali lipat, 4 ke 12. Artinya bisa dibilang X sama Y ini dia adalah perbandingan senilai. Atau kalau pembuktiannya gimana sih caranya cari K masing-masing pasangan? Maksudnya apa sih K? K itu adalah Y sama dengan K kali X. Jadi kalau misalkan kita tulis nih yang pertama nih X-nya 3, Y-nya 4. Berarti kita tulis Y sama dengan K kali X gitu ya. Berarti ketika Y-nya 4, X-nya 3. Berarti K kali 3. Artinya dari sini 3-nya kalau kita pindah ke kiri dibagi, berarti kita dapat K-nya sama dengan 4/3. Gitu ya. Oke, coba sekarang kita pakai yang sebelahnya nih. 6 sama 8, sorry. Berarti Y-nya 8 sama dengan K dikali X-nya adalah 6. 6-nya pindah kiri berarti jadi dibagi juga. Maka dari sini kita dapat K-nya 8/6. Loh, kok beda ya kan? Oh, tenang ya. Ini bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi 2. Berarti ini jadi 4/3 juga. Habis itu yang berikutnya ketika X-nya 9, Y-nya kita pakai 12. Berarti 12 sama dengan K dikali 9. 9-nya pindah kiri, jadi dibagi. Maka kita dapat K-nya 12/9. Lagi-lagi kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 ya. Berarti kalau kita bagi 3, yang atas jadi 4, yang bawah jadi 3. Berarti kesimpulannya ketiganya ini dia adalah variabel X sama Y itu dia artinya adalah senilai ya. Dengan persamaannya apa nih berarti? Y sama dengan kan tadi K kali X, tadi K-nya kita semua dapat 4/3, berarti persamaannya itu jadi Y sama dengan 4/3X gitu ya persamaannya. Oke, sekarang mau lihat yang B. Coba dong kita lihat dulu nih. Kalau secara kasat mata ya, maksudnya kita nggak pakai ngitung dulu, kita lihat aja dulu nih. Ketika X-nya 4, di sini jadi 6. Nah, ketika ini 6 jadi 9. Oke, kita tahu ya, pokoknya dari 4 ke 6 tuh naik. 6 ke 9 pun juga naik. Cuman kita nggak tahu nih sebenarnya dia kenaikannya sama nggak sih gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke yang satunya nih, 4 ke 8, itu kan caranya dikali 2 ya. Ini ternyata juga sama. Y-nya 6 ke 12. Berarti juga sama dikali 2. Oke, tapi 6 sama 9-nya gimana nih? Nah, itu kita cek dulu. Makanya kita pakai rumusnya aja. Karena kalau 4 ke 6 tuh kali berapa kita mungkin nggak kepikiran kali ya. Kita masukin aja ke rumusnya yang tadi. Y sama dengan K kali X. Oke, kondisi yang pertama ketika X-nya 4, Y-nya 6. Berarti 6 sama dengan K dikali 4. 4-nya pindah kiri, berarti jadi dibagi. Masih bisa lebih sederhana nggak nih? 6/4. Bisa ya, sama-sama bagi 2. Berarti jadi 3/2. Oke,
Yang kedua di sini ketika X-nya 6, Y-nya di sini adalah 9. Berarti jadi 9 sama dengan K dikali 6. 6-nya pindah kiri berarti dibagi juga. Maka jadi 9 per 6. Wah, sama-sama bagi 3 dulu ya. Berarti jadi 3 per 2. Wah, ini sama nih K-nya. Berarti sama-sama 3 per 2. Sekarang kita cek yang terakhir. Ketika X-nya 8, Y-nya adalah 12. Berarti 12 sama dengan K dikali 8. 8-nya pindah kiri, berarti jadi dibagi. Maka dari sini kita dapat K-nya 12 per 8. Atau kalau mau kita sederhanain, sama-sama dibagi 4. Ya, berarti dia juga 3 per 2. Nah, berarti ini K-nya sama-sama 3 per 2, berarti kesimpulannya mereka, aku tulis sebelah sini ya, karena gak muat tuh di bawahnya. Berarti keduanya itu variabel X sama Y-nya itu adalah senilai. Ya, dengan persamaannya apa nih? Y sama dengan K kali X, di mana K-nya tadi adalah 3 per 2, terus kita kali X. Gitu ya, kira-kira pengertian senilai. Ini aku pindahin, berarti oh, sulit. Nih, lebih dekat sini ya. Oke. Jadi duanya hapus saja. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya kalau senilai itu yang satunya makin besar, maka satunya juga makin besar. Oke, dan perbesarannya tetap. Nah, kalau ini tuh tadi kita contoh-contoh soal yang membuktikan dia senilai apa enggak sih gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini baru mulai masuk ngitungnya ya. Oke, di sini kalau kita bikin dulu aja tabelnya. Sebenarnya dibanding X sama Y seperti ini, kita bikinnya gini aja. Ada yang namanya kondisi 1, ada yang namanya kondisi 2. Oke, tulis saja kondisi 1 dan kondisi 2. Maksudnya apa sih? Sekarang kita lihat dulu ya soalnya. Oke. Di sini katanya 3 minuman es kopi karamel itu harganya 72.000. Artinya kondisi satunya itu ketika kita beli kopinya adalah 3 minuman gitu ya. Kita harus bayar itu adalah 72.000. Berarti di sini kita tulis 72.000. Ya, ini jadi itu kok banyak banget nolnya. Ini berarti di sini maksudnya adalah jumlah kopinya ya. Ini adalah harganya. Itu kondisi 1 ya. Jadi ketika kita beli 3 kopi yang mesti kita bayar adalah 72.000. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mau belinya 5 es kopi berarti harganya berapa? Otomatis kalau kita belinya 5 harganya pasti naik ya. Gak mungkin dong ya beli 3 72.000 beli 5-nya jadi 10.000. Oh ya kan lebih murah, itu gak mungkin. Berarti artinya kita tahu ya di sini ini adalah perbandingan senilai. Nah, cara ngerjainnya gimana kalau mau ngitung harganya berapa nih yang di sini kan ya? Itu katanya selesaikan dengan format. Format tuh maksudnya apa? Nah, karena dia ngomongnya senilai, jadi kalau senilai itu tinggal atas per bawah, ini ya berarti 3 per 5 itu sama dengan atas per bawah juga. Gitu, berarti kita tulis di sini 3 per 5 sama dengan 72.000 per X. Tulisnya X aja misalinnya. Mau pakai huruf lain gak masalah. Misalkan A gitu ya. Misalkan B gak masalah. Oke, sekarang kita hitung. Kita tadi udah belajar ya sebelumnya. Kalau sudah nonton video sebelumnya cara menyelesaikan ini. Bagi dulu yang bisa disederhanain kita bagi dulu. Ini 3 sama 5 sebelah kiri udah gak bisa dipapain. Tapi 3 sama 72.000 tuh sama-sama bisa bagi 3. Boleh ya kita bagi dulu. Karena sama-sama di atas nih. Kalau beda ruas itu posisinya harus sama. Baru bisa dibagi. Sama-sama bagi 3. Berarti kalau 3 bagi 3 tuh jadi 1. Kalau 72.000 bagi 3 itu berarti hasilnya adalah 24.000. Nah, kalau udah habis itu diapain? Kali silang ya. Berarti ini kiri atas kali kanan bawah berarti jadi 1 dikali X sama dengan kiri bawah kali kanan atas berarti 5 kali 24.000. Artinya ini 1 kali X ya berarti jadi X ya. 24.000 dikali 5 berarti itu jadi 120.000. Artinya untuk 5 kopi kita itu perlu bayar 120.000 rupiah. Oke, kira-kira gitu ya untuk perbandingan senilai. Jadi ini ya kalau perbandingan senilai itu pokoknya
Makin naik ya, kalau misalkan si variabel satunya makin naik, maka variabel yang satunya pun juga akan makin naik dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau makin turun ya berarti variabel satunya juga akan makin turun. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.